Halo, Nona Sia, Anda telah ditugaskan sebuah tempat untuk rumah distrik sekolah di pusat kota. Pengantar barang, Sia Wanwan. Silakan pergi ke keluarga En dalam 3 bulan. Tanda tangani kontrak dan bayar uang muka. Berapa uang mukanya? 300.000. 300.000. Menyingkir. Minggir. Lorenzo, ketua dari Lugro. Jangan menghalangi jalan. Bukankah ini presiden? Dari Lugro, perusahaan perhiasan top dunia. Biarkan aku pergi, atau aku tidak akan mengampunimu. Tampan dan berbakat. Sayang sekali dia menikah muda. Pernikahan hari ini, suka atau tidak, kau harus menikah. Ibu Lorenzo, Ibu Lu. Lepaskan, aku bawa sial untuk tunanganku, dan seharusnya tidak menikah. Kupikir kau tidak membawa kemalangan bagi istrimu, tetapi bagiku, 28 tahun, masih lajang. Kamu harus menjadi biksu. Apa kau buta? Tangkap dia. Pesananku tumpah. Bayar aku, cepat. Menjauh. Menjauh. Aku suruh kamu ganti uang. 10 kali lipat kompensasi. Menjauh. Pegangan yang erat. Sampai jumpa. Zialuo mulai sekolah dasar tahun depan. Aku harus dalam 3 bulan. Simpan 300.000 untuk uang muka. Keluar dari mobil. Pesanan 65. 10 kali adalah 650. Beri aku uangnya. Aku akan memberimu 1.000 yuan. Ambil saja kembaliannya. Terima kasih, bos. Sampai jumpa lagi. Penggali emas. Faktur. 16,5. 165. Pembohong besar. Halo. Sepupu, aku menemukanmu sebuah rumah, sederhana dan tersembunyi. Aku jamin bibiku tidak akan pernah menemukanmu. Di mana? Teluk Air Kerajaan, 21 tidak 6, kata sandinya adalah 60. Teluk Air Kerajaan. Aku sedang mencoba berpikir. Ibu jangan bicara, aku. Putra Sia Wanwan, Sia Luka. Halo Sia Luoke, turun ke bawah. Aku di lift. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Prasmanan Hilton sendirian. Prasmanan yang ibu sebutkan. 21 tidak 9. 21 tidak enak. Bukankah? Pencicipan gratis di dalam supermarket time itu. Ayo kita mulai. Tentu saja tidak. Ibumu menghasilkan banyak uang hari ini. Aku akan mengajakmu ke restoran. Ayo pergi. Dua satu tidak 6, kata sandinya adalah 60. The film was translated and Kunci terbuka. narrated by M Media. Sederhana dan tersembunyi. Aku jamin bibiku tidak akan pernah menemukanmu. Ini terlalu kumur. Kenapa kita tidak membersihkan set 5 kamar tidur di Thomson Yipien? Apa kau sudah gila? Ibuku pasti tinggal di rumah itu, menungguku. Kau ingin aku berjalan ke dalam perangkat? Jadi kamu benar-benar tidak berencana untuk menikahi Nona Su. Menikahinya. Sayang sekali. Kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Aku ini barang bagus. Ya, Apa aku berbagi apartemen dengan seseorang? sepertinya begitu untuk sekarang. Orang ini, Jiang Chen. Pengguna yang Anda tuju sedang sibuk. Tuan Lu, mengapa Anda tidak mencari seseorang? Sudahlah. Berbagi apartemen dengan seseorang juga tidak apa-apa. Jika ibuku bisa menemukan tempat ini, seseorang bisa membantu menutupi aku. Cari 2 pengurus rumah tangga untuk datang. Bersihkan tempat ini. Ya. Kamu mau kemana? Mau tidur. Restoran Prasmanan. Mari kita makan. Mari kita makan. Halo,
Wan, teman sekamarmu yang baru telah ditemukan. Pergi lihat apartemen sore ini. Ya, aku akan segera kembali. Ayo pergi nak. Siap Wan, aku belum selesai makan. Menyegarkan. Ibu, besok. Bisakah kita pergi ke prasmanan lagi? Tidak, itu terlalu mahal. Cicil, Kau sudah melupakan prioritas utama kita saat ini. Apa itu? membeli rumah di area sekolah. Aku bersama ibu. Aku bahagia di mana saja. Jangan berikan itu padaku. Jadi kau mengatakan besok, kita juga tidak bisa makan di prasmanan. Ada yang aneh. Apa yang tidak benar? Bersih sekali. Ibu, apakah kamu membersihkan kamar? Tidak. Jujurlah, apakah kamu sedang mendapatkan cinta kedua? Kau sangat kenyang hingga punya energi untuk dibuang, ya? Ada aroma pria di kamar tidur. Aku bilang pria dewasa. Jangan berpikir hanya karena namamu Sial Walker. Kau seorang detektif sungguhan. Kamu tidak bisa menangkapku. Berisik sekali. Aku di sini untuk menangkapmu. Kenapa ada anak kecil di luar? Halo asisten. Kau cepat The film singkirkan was anak itu dari translated depan pintu. and Keluar dari narrated sini. by M Media. Sekarang, 10 menit. Wan sudah kembali. Kamu bisa langsung masuk dan melihat apartemennya. jangan terburu-buru. Tuan Wu sudah di dalam lift. Teman sekamar baru sudah datang. Bagaimana bisa seorang pria? Kau. Anda pemiliknya, kan? Seluruh lantai 21 ini, aku tidak bisa menemukan 21-9. Sudah dirasuki hantu. Maksudmu? Teman sekamarku adalah bosmu. Ya, Di mana dia? sedang beristirahat. Suruh dia keluar dari sini sekarang juga. 10.000 sebulan. Tidak mungkin. Aku menulisnya dengan jelas di iklanku. Aku hanya ingin perempuan. Kau membawa seorang pria ke sini. Apa maksudnya itu? Jika Tuan Lu bangun, tidak punya tempat tinggal, tamatlah aku. $50.000. Ibu berkata, kita tidak membungkuk untuk 5 gantang beras. Haruskah aku menyiapkan upacara penyambutan untukmu? Tidak perlu. Bos kita, ini waktu yang istimewa. Tidak nyaman untuk membuat masalah besar dari itu. Waktu yang spesial. Asisten. Aku datang. Apa yang kau lakukan di luar tadi? Pemiliknya sudah kembali, tapi soal rumah itu, aku sudah mengurusnya. Baiklah. Benar. Wanita dari 5 tahun lalu itu, bagaimana pencariannya? Tuan Lu. Wanita dengan tahi lalat di bahunya. Di kota Jene saja ada 1782 dari mereka. Kalau begitu, ambil itu. 1782. Dan dengan tingkat pertumbuhan 36 orang per hari, meningkat dari hari ke hari. Aku tidak peduli berapa banyak orang di sana. Pokoknya, bahkan jika kau membalikan seluruh kota Jine, kau harus menemukannya untukku. Tuan Lu. 5 tahun. Aku sudah mencari selama 5 tahun. Bisakah kita berhenti mencari? Berhenti mencari. Bagaimana jika suatu hari nanti, wanita itu membawa 5 anak lucu kembali? Apa yang akan aku lakukan saat itu? Sudahlah, cepat cari dia. Apa yang kau dengarkan, Nak? Ibu, teman sekamar paman, melakukan cinta satu malam dengan seseorang. Cinta satu malam. Dengan siapa? Apa kau mendengar dengan jelas? Wanita itu seperti Anda, memiliki tahi lalat di bahu.
Tapi wanita itu melahirkan 5 bayi yang menggemaskan. Melahirkan 5 anak. Kita tidak menguping percakapan orang lain. Bagaimana jika dia tahu nanti? Wuyu, teman sekamar yang kau temukan untukku. Kenapa seorang pria? Tidak masalah. Sahabat Xia Wanwan, Wuyo. Sekarang ada pesanan besar. Nyonya Jin menginginkan sebuah kalung berlian yang unik. Maukah kamu mengambilnya? Lupakan saja. Wan. Sudah 6 tahun sejak kejadian itu. Itu adalah Shen Man yang menjiplak desainmu dan memfitnahmu. Dan membuatmu dikeluarkan dari Universitas Jing. Kalau tidak dengan bakatmu, kamu pasti sudah menjadi perancang terkenal kota Jinya. Kau tahu, hal terpenting di dunia perhiasan adalah reputasi dan prestasi. Dengan keadaanku saat ini, aku punya ide bagus. Seperti yang diharapkan dari Mo. Wuyu. Penimbangan. Anak pemilik rumah. Siapa namamu? Nama saya Xia Luka. Aku menanyakan nama aslimu. Nama asli saya adalah Xia Luka. Aku tidak percaya padamu. Ini buktinya. Xia Bingbo. Jadi nama aslimu adalah Xia Bingbo. Kembalikan. Bocah, apa kau punya saudara perempuan, Xia Zhu, dan punya saudara laki-laki, Xia Yu? Kamu pikir semua orang sepertimu? Kembar 5. Kau. Berikan padaku. Ini adalah pekerjaan rumahku yang dengan susah payah kutulis sepanjang malam. Aku akan melawanmu. Setan kecil. Jadi kita hanya makan ini? Di mana orang tuamu? Ibuku sibuk bekerja. Ayahku. Xia Wanwan berkata, aku tidak bisa memberitahu siapapun. Ayahku sudah tiada. Jika tidak, aku akan diganggu. Sebenarnya ayahku adalah orang terkaya di kota Jinhe. Orang terkaya di kota Jinhe. Bukankah itu aku? Sepertinya, hanya anak ini yang bisa memberiku informasi yang kita butuhkan. Aku sangat merindukan prasmanan makan siang. Steak daging sapi. Sashimi kelas atas. Halo, asisten. Carikan aku beberapa koki bintang 5 Michelin untuk datang ke rumah. Paman teman sekamar, apakah ayahmu juga orang terkaya di kota Jinhe? Hidangan pertama lobster Australia. Hidangan kedua steak ribeye. Hidangan ketiga ikan cod kukus. Silakan menikmati. Paman, apa aku tidak sedang bermimpi? Paman, kau harus memanggilku kakak. Kakak Xiaosu, aku mulai makan sekarang. Nak, apa ayahmu kembali menemuimu beberapa tahun terakhir ini? Karena kamu bertanya dengan begitu tulus. Aku akan dengan murah hati memberitahumu, ayahku sudah tiada. Teluk Air Kerajaan. The film was translated and narrated by M Media. Nah, Ibu, kamu sudah kembali. Xia Luoke, siapa orang-orang tadi? Bukankah sudah kubilang untuk tidak membukakan pintu bagi orang asing? Paman teman sekamar mengundang Koki Michelin datang ke sini. Michelin. Koki. Apa masalah orang ini?
Jika kau bilang dia kaya, dia menyewa. Jika kau bilang dia tidak, dia mempekerjakan koki. Aku masih tidak tahu seperti apa teman sekamar baruku. Kau di sana. Aku di sini untuk berterima kasih. Apa kau di sana? Sangat misterius. Apa ada yang berbicara barusan? Susisi. Masalah ini. Mari bertemu besok. Tentang ini, jangan beritahu ibuku dulu. Restoran Gemini. Ini kau, Ini kamu, calon pengantin yang kabur. pembohong. Apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Kau bertanya padaku. Nyonya Jiang, kamu adalah perancang Milan terkenal, Amy. Ini aku. Ini adalah. Aku tidak tahu. Tuan, apa kau salah tempat? Wenxue. Aku di sini. Maaf, salah jalan. Nyonya Jiang, ini dari markas. Aku membawanya kembali dari Breda, kalung panah. Hanya ada 2 di dunia. Mana yang satunya? Di pameran desain Milan. Wenxue, terakhir kali kamu melarikan diri dari pernikahan. Aku akan pura-pura itu tidak terjadi. Bisakah kita? Susisi. Mari batalkan pertunangan ini. Wenxue, apakah kau punya wanita lain? Seperti yang diharapkan seorang bajingan. Amy, menurutmu aku harus memakai kalung ini? Krioni kelas. Nyonya Jiang, kalung ini membuatmu terlihat berseri-seri. Memakainya kau akan menjadi kehadiran yang paling mempesona. Susisi. Aku mau ke toilet. Halo, Bibi Lu, tolong cepat datang ke sini. Wenxue telah berubah pikiran. Harganya adalah Tuan Lu. Ini adalah produk baru kuartal ketiga kami untuk dirilis. Zamrud ini bagus. Jadikan ini promosi proyek utama. Ya, Bukankah ini produk yang belum dirilis dari Lu Group? Mungkinkah ini bocor? 200.000. 2 juta itu pantas. Harganya 20.000. Yemi, kamu yakin? Ini adalah batu permata murni, penuh 3 karat. Barang mewah tidak ditentukan oleh harga yang tinggi. Hanya untuk kalimat itu. Bagus. Mendapatkan 1 meter persegi lagi perumahan The distrik film sekolah. was translated and narrated by M Media. Eyo, Mana? Jangan tertipu olehnya. Dia tidak mendesain ini. apa maksudmu? Bagaimana bisa kau bilang aku tidak mendesainnya? Karena aku. Tidak, peluncurannya baru bulan depan. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Karena aku tahu, desainer permata ini. Amy, kamu menjiplak karya orang lain. Baiklah. Karena kau bilang kau kenal desainernya. Kalau begitu panggil dia ke sini. Aku akan menghadapinya langsung. Aku akan memanggilnya sekarang. Suruh dia membawa manuskrip aslinya. Mari kita lihat bagaimana kau berdebat nanti. Betapa membingungkan. Halo, siapa desainer Zamrud di perusahaan ini? Siapa itu? Suruh dia ke sini. Lu Group. kamu Shenman, Apa yang kau katakan? Ketua ingin bertemu denganku. seorang pengantar barang berkata, dia mendesain Zamrud. Tuan Lu ingin kamu membawa desain aslinya untuk menemuinya. Seorang pengantar barang. Mungkinkah itu Xia Wanwan? Sepupu. Apa yang kau lakukan di kamarku?
Aku mencari pengisi da'a. Apa yang kamu tunggu di sana? Ayo pergi. Aku, perutku sakit. Desainer Anda, tidak mungkin namanya Shenman, kan? Bagaimana kau tahu? Kau menjiplak desainnya. Jangan menunggu, dia tidak akan datang. Kenapa? Kalung ini bernama Alice. Desainnya berfokus pada kesederhanaan, menekankan garis yang ramping, dan aspek 3 dimensi. Menyiratkan kemurnian dan fantasi, memungkinkan pemakainya untuk berubah menjadi gadis berumur 20 tahun. Alice mengembara melalui alam mimpi. Aneh dan fantastis. Ini adalah filosofi desain saya. Apakah Anda punya pertanyaan, Puan? Haruskah kita lanjutkan, Nyonya Jiang? Tunggu. Bahkan jika kau mendesainnya, kau seharusnya tidak menyembunyikan identitasmu. Aku, ya, Amy. Mengapa aksenmu berubah? Kamu bukan seorang perancang dari Milan sama sekali. Penipuan. Nyonya Jiang. Apakah Anda puas sekarang? Bajingan sialan. Kau sangat berbakat. Mengapa tidak mencari pekerjaan di perusahaan perhiasan, alih-alih melakukan penipuan? Bung, 3 karat seharga 20.000 yuan. Bagaimana bisa aku disebut penipu? Lepaskan. Dasar Pung, kamu ingin memutuskan pertunanganmu dengan Shishi. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Kembali dan menikah. Jangan menjadi gangguan bagi masyarakat. Baiklah, bantu aku sekali lagi. Aku akan membeli zamrud ini. Tidak untuk dijual. Sampai jumpa. Hai. Ibu, Anda salah orang. Salah orang. 16,5 yuan untuk dibawa pulang. Berubah menjadi 65. Pembohong. Wabah yang ikut campur. Hilang sudah 1 meter persegi milikku. Bagaimana dia tahu? Filosofi desain Alice. Pasti plagiarisme. Aku menjiplak. Shenman yang menjiplak. Zamrud 3 karat. Pasti dicuri juga. Kau pantas dinasihati tentang pernikahan. Kuharap kau menemukan wanita galak. Pembohong licik. Selamat tinggal. Anjing terkutuk. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tunggu sebentar. Kenapa kau lagi? Apakah kau mengikutiku? Aku lebih baik menghindari nasib buruk. Bangun. Dorong itu. Kau masih bilang kau tidak mengikutiku. Kita tinggal di lantai yang sama. Ini adalah kesialan terburuk. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Bisakah kau menghentikannya? Aku di sini. Ini adalah rumahku. Apa? Apa? Ibu, kamu sudah kembali. Kalian berdua? Nak, apakah kau mengenalnya? Dia teman-teman sekamar kita. The film was translated Tidak mungkin, and kau tidak bisa narrated tinggal by di sini. Ed Media. Kenapa tidak? Aku baru saja menyewa tempat ini. Aku akan mencari cara untuk mengembalikan uang sewamu. Pokoknya kau tidak bisa tinggal di sini. Apa yang kau lakukan, mesum? Kau masih melihat bahuku. Anting ini. Ini bukan lugro. Bukankah ini gaya baru yang akan keluar triwulan depan? Tuan Lu, Anda jangan pernah mudah percaya pada gadis penipu itu. Meskipun aquamarine ini hanya bernilai 60.000, tapi mungkin dia tidak seburuk yang kita kira. Lagi pula, aku mengawasinya. jangan libatkan dirimu terlalu jauh. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Apa ini? Dari mana kau mencurinya? Mencuri. Aku. Aku ajari Xiaoluo ke dari kecil untuk tidak pernah mencuri dari orang lain. Kau juga. Kembalikan. Aku benar-benar tidak mencurinya. Kakak.
Apa kau tahu, aquamarine ini harganya lebih dari 30.000. Kejernihannya luar biasa dibandingkan dengan aquamarine biasa. Kualitasnya jauh lebih tinggi. Kamu punya mata yang bagus. Bisa tahu dalam sekejap. Permata kecil inilah setidaknya 60.000. Kau akan berada di sana selama 10 tahun. Apa kau tahu? Berapa kali harus kukatakan padamu? Ini benar-benar tidak dicuri. Aku membelinya. Kau membelinya. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membelinya? Kau bahkan tidak bisa membayar sewa. Aku menghabiskan sebanyak ini. 3.000. 300. Padaku, mana aku punya 3.000. Kau bilang, Anda menghabiskan 300 yuan untuk membeli kembali permata ini. Kau tidak berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Bersumpahlah, kau benar-benar tidak berbohong padaku. Di mana kau membelinya? Itu di Jalan Renmin di pinggir jalan. Dia punya beberapa di antaranya. Kau tahu kios-kios kecil itu? Kau tahu, ada sebuah kios kecil di sana. Itu penuh dengan ini. Semuanya ya? Bawa aku untuk melihatnya. Kamu mau pergi melihatnya? Sudah larut, dia akan pergi. Ayo ikut aku, cepat. Sudah berakhir. Aku baru saja. Apakah aku baru saja mengatakan kebohongan besar? Darurat. Sekarang juga segera. Ambil permata dan berliannya. Ke persimpangan Renmin buat kios murah. Sebentar lagi sampai. Cepat. Tuan Lu, Anda ingin saya mendirikan kios dan menjual berlian dan menjualnya dengan murah. Ramuan ajaib yang luar biasa. Pinjami saya kios Anda. Biarkan aku meminjamnya sebentar saja. Sebentar saja, cepat. Lihat, aku tidak berbohong padamu, Kak. Orang itu ada di sana. Memakai setelan jas untuk menjalankan warung jalanan. Begitu formal. Kenapa kamu memakai setelan jas ke kios jalanan? Tidak terlalu profesional. Ini darurat. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk berganti pakaian. Kau menjual semua ini. Menjual semuanya. Berapa harganya ini? 30.000. Lebih murah. Semua pelanggan tetap. Bagaimana kalau 3.000? Berapa harganya? 3.000. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini sangat murah. Ya Tuhan, aku mengambil alih warung ini. Impianku untuk menjadi kaya Xia Wanwan. Apakah masih jauh? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Apakah masih terlalu mahal? Masih terlalu mahal. Lihat batu yang kamu punya ini. Potongan yang sangat kecil. Terlihat seperti potongan kaca kuning. Lebih murah. Bagaimana kalau 30? 30. Tidak. Lu Yansu, kau penawar yang hebat. Berapa harganya ini? Yang ini 20.000. 200. Baiklah, aku akan ambil semua ini. Kamu cepat jual semuanya, lalu bereskah. Kamu kembali. Bisakah benar-benar seperti ini? Langsung memotong 2 angka 0. Ini luar biasa. Karena Anda pelanggan yang kembali. Kalau begitu, 200 saja. Berapa harganya ini? Yang ini 205. Ini. Lupakan saja, aku akan mengambil semua ini. Bos, tolong kemasi ini untukku. Berapa harganya? Tolong hitung lagi. Lihat apakah ada masalah. Totalnya adalah 12.906. Ada apa denganmu? Kau tidak terlihat bahagia. Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir, jika aku menjual semuanya, aku bisa pulang. Aku punya orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Dengan uang ini, aku bisa menyekolahkan anak-anakku, membeli obat untuk ibuku yang sudah tua, dan membeli jaket berlapis kapas untuk istriku. Berapa banyak anak yang kau miliki? 2. Lupakan saja, aku tidak ingin barang-barang ini lagi. Apel, Kenapa kamu tiba-tiba tidak menginginkan semuanya? apa aku salah bicara? Harga permata ini dan berlian. Semuanya salah. Misalnya yang ini. Nilainya setidaknya 10 juta. Bahkan lebih. Dan yang ini.
Jangan biarkan ukurannya menipumu. Tapi kualitasnya bagus dan harganya 2 juta. Yang ini, bahkan lebih sulit untuk dikatakan. Itu adalah pameran di sebuah lelang. Harganya harus setidaknya 40 juta. Semua permata di keranjangmu. Dan berlian. Sangat berharga. Ini. Ambil ponselmu dan tulis ini. Aku akan memberitahumu perkiraan harga setiap permata dan berlian. Jadi Kyo tidak akan ditipu lagi di masa depan. Aku juga punya informasi kontak dari toko perhiasan. Tuliskan, saat itu kau bisa membawa perhiasan ini ke sana. Jadi, Anda tidak menginginkan semua ini? Aku tidak menginginkannya. Aku tidak mampu membelinya. Dan yang ini, aku akan mengembalikannya padamu. Yang ini sudah dibayar. Batu akumarin ini, harganya setidaknya 60.000. Kamu tidak bisa lagi menjualnya seharga 300 yuan. Sebaiknya kamu segera bawa barang-barang ini ke toko perhiasan. Hati-hati dirampok di jalan. Jadi, Anda tidak menginginkan semua ini? Jika kamu pergi lebih lama lagi, aku benar-benar tidak ingin membiarkanmu pergi. Aku pergi. Jangan melihat ke belakang. Apa yang bisa dilihat? Aku merasa seperti bermimpi. Kehilangan 100 juta? Kali ini, sepertinya kamu benar-benar kehilangan 100 juta. Uangku. Berlianku. Akumarinku. Semuanya hilang. Jadi sekarang, apakah kamu masih ingin menghasilkan uang? Aku ingin menghasilkan. Tapi dia juga sangat menyedihkan. Dia memiliki orang tua dan anak-anak kecil yang harus dinafkahi. Jadi Barusa, bisakah kamu mendapatkan akuamarin itu kembali? Aku sudah membayar. Tidak. 300 yuan untuk membeli akumarin seharga 60.000. Itu penipuan. Aku harus memberi contoh yang baik. Untuk Xiaologeku, aku tidak bisa memberinya pengaruh negatif. Tapi aku masih sangat sedih. Aku tidak menyangka kamu begitu jujur. Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku ingin menghasilkan uang. Jadi sekarang, apakah kamu masih ingin bergabung dengan grup Lo? Itu tidak mudah. Ini tidak sesulit yang kamu pikirkan. Bukankah kamu bilang, kamu ingin ketua grup Lo? Secara pribadi mengundangmu, Lo Group. Apa pendapatmu tentang desain ini? Seberapa terampil? Tuan Lu, apakah Anda sudah menemukan seorang kepala desainer yang cocok? Mungkinkah desainer Vivian yang belajar seni di Paris menggambar ini? Seorang desainer yang terlatih di perusahaan pengiriman makanan di luar sana. Xia Wanhua. Kamu mendirikan kios kemari, melihatnya di sana. Tidak. Apakah dia sebegitu berbakat? Aku juga terkejut. Jadi, aku ingin dia mencoba bekerja di perusahaan. Tuan Lu, jika dia benar-benar sebegitu mampu, maka dia benar-benar seorang yang berbakat. Ngomong-ngomong, jika dia bergabung dengan perusahaan, jangan muncul di depannya lagi. Kamu menyewakan rumah untukku sebelumnya, mendirikan kios kemari, dan hampir ketawa. Jangan sampai ketawa. Ya, Tuan Lu. The film was Telung Air translated Kerajaan. and narrated by M Media. Lu Group menyuruhku untuk melapor ke departemen desain besok dan mulai sebagai asisten desainer. Mulai bekerja pukul 9 pagi besok pagi. Gaji bulanan 12.000. Lu Yansu, aku berhasil. Selamat. Itu tidak benar. Aku tidak mengirimkan rasum. Itu bohong. Aku mengirimkan informasi dan resummu ke alamat email grup Lo. Kenapa tidak mencobanya? Kamu mengirimkannya. Ya, Terima kasih. Kalau aku sudah gajian, aku akan mentraktirmu makan malam. Baiklah. Xia Wanhua, bakatmu seharusnya tidak terkubur. Aku tahu itu. Seleramu bagus. Keesokan harinya, Lu Group. Xia Wanwan. Kenapa kau di sini? Mulai bekerja. Ini adalah Lu Group. Seseorang bahkan tanpa
gelar universitas sepertimu. Apakah kau melamar posisi satpam? Atau petugas kebersihan? Aku menyarankanmu untuk tidak mempermalukan dirimu sendiri. Tuhan melihat apa yang orang lakukan. Apa kau benar-benar percaya perbuatan kotormu dulu, kemudian tidak diperhatikan? Shenman, ini temanmu. Hanya seorang. Pecandu plagiarisme. Pembohong tak tahu malu. Dia bahkan tidak bisa menunjukkan ijazah kuliah. Apalagi yang lain. Orang yang menjiplak karya orang lain dulu adalah kamu, bukan aku. Sekarang kau sudah belajar untuk melemparkan lumpur pada orang lain. Tanyakan saja pada orang-orang. Lihat apakah ada yang percaya padamu. Dan kau, Xia Wanwan, hanya pantas untuk selamanya bersembunyi di balik bayang-bayang dan menjadi sampah masyarakat. Lo Group bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Keluar sekarang. Konsep desain. Kau bahkan tidak bisa menjelaskan pekerjaanmu sendiri. Apa kau tidak malu? Setelah bertahun-tahun ini, sejak kau bergabung dengan Lu Group, sudah mendesain karya-karya luar biasa. Atau jangan-jangan kau, desainer Shen, sudah kehabisan bakat, tak ada lagi yang disali. Kau. Aku hanya tahu, orang yang mempresentasikan desainnya adalah aku. Bukan kau. Hati nuraniku bersih. Kau, Xia Wanwan, hanyalah seorang penipu perhiasan palsu. Kau tidak pantas berada di gedung yang sama dengan kami. Jadi, kau seorang penipu, menjual perhiasan palsu. Aku heran bagaimana resume dia bisa lolos penyaringan. Tidak hanya itu, kehidupan pribadinya berantakan. Dia bahkan punya seorang putra dengan ayah yang tidak diketahui. Orang seperti ini tidak hanya memiliki hati yang kotor, tetapi adalah orang yang kotor. Kita harus menjauhinya. Bagaimana jika dia menulari kita dengan penyakit yang sulit disembuhkan? Kau tidak bisa menghina putraku. Lulusan universitas. Apakah kau lulus? Atau apakah kau tidur dengan seseorang untuk mendapatkan ini? Kesempatan wawancara. Aku ingin tahu orang HR mana yang cukup buta untuk membuat keputusan itu, bahkan tidak bisa memahami resume dan mempekerjakan sampah. Keluar sekarang. Aku mempekerjakan Xia The film Wanwan. was translated and narrated by M Media. Tuan Lu. Tuan Lu. Selamat jam kerja. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Kembali bekerja. Tuan Lu. Aku. Ini adalah Tuan Lu. Halo, Tuan Lu. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku. Biar ku perkenalkan padamu, posisi baruku, asisten khusus Presiden dari grup Lu. Asisten khusus. Bagaimana? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tempat ini memiliki persyaratan yang ketat. Aku juga tidak buruk, benar kan? Baiklah. Aku juga menemukan pekerjaan baru. Ayo pulang malam ini dan merayakannya. Sungguh kebetulan. Sebelum hari berakhir, selesaikan memproses dokumen-dokumen ini. Begitu banyak. Tapi bagaimana? Xia Wanwan, kau plagiat. Kau pikir masuk ke Lu Group sesederhana itu? Perusahaan kita, bagaimana bisa mempekerjakan seorang plagiator untuk bekerja di sini? Dia pasti masuk melalui pintu belakang. Kau terus bilang aku menjiplak. Tapi kau sudah berada di Lu Group selama bertahun-tahun. Apa kau punya karya baru? Atau jangan-jangan gambarmu dari dulu disalin dari punyaku? Sepertinya sejak desainer Shen bergabung dengan perusahaan, sepertinya dia tidak punya satupun karya representatif. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mari kita bertaruh. Mari kita lihat siapa yang bisa menggambar desain kuartal berikutnya terlebih dahulu dan membuatnya terpilih. Pemenangnya tetap yang kalah keluar. Baiklah, kau bodoh. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan desain. Kakak Xiao Shu, kamu sangat luar biasa. Dasar hotpot mentega ini baunya sangat enak. Tentu saja. Kenapa? Ibumu belum pulang? Sungguh kalung yang indah.
Apakah ini untuk ibuku? Kakak Xiao Xiu, apakah kamu mencoba untuk mengejar ibuku? Jangan bicara omong kosong. Ini adalah hadiah selamat datang untuk ibumu. Itu membuatku takut. Kamu punya terlalu banyak putra. Tidak pantas menjadi ayahku. Apa? Dari mana aku mendapatkan banyak anak laki-laki? Halo, Halo, sepertinya aku tidak bisa bergabung denganmu untuk makan hotpot hari ini. The film Kamu, was translated bagaimana? and Ini baru hari narrated by pertamamu, M Media. dan kamu punya begitu banyak pekerja. Sialan, Sandman. Dia sangat ingin memberiku setumpu pekerjaan untuk memaksaku keluar. Baiklah, kalau begitu, cepat kembali setelah selesai. Bantu aku menangani sesuatu. Tunggu sebentar. Desainer Chef, Anda tidak boleh pergi dulu. Tuan Lu berkata, semua pekerjaan Xia Wanwan, serahkan semuanya kepada Desainer Chef untuk ditangani. Kenapa? Tidak bisakah kau melihat? Tuan Lu ingin memberimu lebih banyak tanggung jawab. Terima kasih banyak, asisten Tang. Kau bisa pulang kerja sekarang. Apa rencanamu kali ini? Aku tidak akan pergi. Aku bilang aku tidak membutuhkanmu sekarang. Aku akan mengurus pekerjaanmu. Kenapa kau belum pergi juga? Ini benar-benar membingungkan. Bukankah itu dasi pria? Xia Wanwan sebenarnya sedang menjalin hubungan. Pria mana yang cukup buta untuk menyukaimu? Departemen Bisnis Lu Group. Xia Luoke, apa pendapatmu tentang rumah ini? Bukankah ini lingkungan yang dikembangkan oleh Lu Group? Sungguh kebetulan. Bagaimana dengan rumah ini? Di sebelah sekolah dasar, ada lapangan basket di sebelahnya. Ibu ini. Ibu, kapan kamu jadi kaya? Ini semua berkat kakak Xiao Sumu. Ibu sekarang punya uang muka 300.000 dan pekerjaan yang stabil. Bisa membayar pinjaman. Nona. Gedung yang Anda lihat ini apartemen di distrik sekolah. Agen Real Estate, Wang Liring. Yang paling populer di antara kami. Jika Anda melakukan ini untuk pendidikan anak Anda, saya menyarankan Anda untuk segera memutuskan. Jadi uang muka untuk rumah ini adalah 300.000. 300.000. Properti ini adalah tata letak 4 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Luas interiornya 200 meter persegi. Total harganya 10 juta. Uang muka seharusnya 3 juta. 10 juta. Uang mukanya 3 juta. Tapi 2 hari yang lalu, orang-orang Anjia Real Estate menelponku dan berkata, uang muka untuk rumah ini hanya 300.000. Uang muka 300.000 yang mereka sebutkan mengacu pada apartemen kecil tua dan rakyat. Kami tidak merekomendasikannya. Butuh 10 juta penuh. Ibu, rumah kita saat ini sangat bagus. Selama aku bersama ibu, aku sangat bahagia. Dia anak yang sangat masuk akal. Selama bertahun-tahun, mereka ibu dan anak pasti sudah banyak menderita. Tapi bagaimana dengan perumahan distrik sekolahmu? Kubilang kalian bisa membeli. Pergi. Lu, Manajer Real Estate, Lu Gali. apakah kalian bertiga di sini untuk melihat rumah? Mana yang kamu suka? Kita tidak mencarinya lagi. Nona mohon tunggu sebentar. Kami punya program hari ini. Diskon, yang mana yang sedang Anda lihat, kami bisa memberi Anda diskon. Manajer, kapan properti kita akan mengadakan promosi penjualan? Baru saja. Promosi resmi dimulai. Diskon. Lupakan saja kalau begitu. Rumah seharga 10 juta, bahkan dengan diskon, tidak akan jauh lebih murah. Sebaiknya kita tidak usah melihat. Ayo pergi ke Xia Luoke. Bagaimana dengan Nora? Diskon The film was 99%. translated Kau bercanda, and kan? narrated by M Media. Tidak, karena Anda adalah pelanggan pertama kami hari ini.
dan juga pelanggan sejak didirikan. Yang ke-8.888 dari Departemen Bisnis kami. Jadi Anda adalah yang paling beruntung. Kurasa ini tidak terdengar terlalu bisa dipercaya. Bukankah ini semacam penipuan baru? Kurasa tidak. Mereka sudah bekerja di bagian penjualan selama beberapa bulan, dan pengembangnya adalah perusahaan besar. Kamu harus percaya pada keberuntunganmu. Tapi, Ibu bahkan belum pernah memenangkan hadiah dari undian berhadiah saat berbelanja. Kupikir kali ini seharusnya nyata. Itu palsu? Ayo, cepat kemari. Ini kontraknya. Lihatlah. Biar saya hitungkan untuk Anda. sepertinya cukup sah. Mungkinkah aku seberuntung ini? Total pembayaran Anda adalah 10 juta. Setelah diskon menjadi 1 juta, uang muka sebesar 300.000 saja. Anda bisa membayar secara mencicil nanti, bahkan berada di lokasi utama gedung. Benarkah? 1 juta untuk rumah seluas 200 meter persegi. Dan itu adalah rumah di distrik sekolah di pusat kota. Kau tidak bercanda, kan? Sudah didekorasi lengkap siap untuk ditempati. Setelah saya menyelesaikan dokumen, Anda bisa pindah hari ini. Itu. Lu Yansu. Kau adalah jimat keberuntunganku dan bintang keberuntunganku. Ayo pergi tanda tangani kontraknya kalau begitu. Baiklah, ayo pergi. Ku bilang, manajer, properti 10 juta ini, kau menjualnya seharga 1 juta jika atasan tahu. Adalah ketua Lu dari grup. Siapapun yang bisa datang dengan ketua Lu, pasti nyonya Lu. Mungkin. Ini hanyalah sedikit kesenangan antara pasangan itu. Apa yang kamu tahu? Hari-hari ini. Apa? Ketua lu? Ibu, apakah ini akan menjadi rumah baru kita? Ya, kau akan segera bersekolah dengan rumah ini. Kau bisa pergi ke sekolah dasar terbaik di kota. Apa kau bahagia? Ibu luar biasa. Sialuoka, apakah kamu ingin pergi ke sekolah swasta? Jangan bicara omong kosong. Sekolah swasta 1 tahun, beberapa ratus ribu. Aku tidak mampu membayar uang sekolah itu. Aku bisa membayar biaya sekolah Sialuoka. Kau bayar uang sekolah Sialuoke? Apa yang sedang kau rencanakan? Jangan bilang padaku. Dia mungkin belum tahu. Sialuoke adalah putranya, kan? Niat buruk apa yang bisa kumiliki? Aku hanya sangat menyukai Sialuoka. Kakak Xiaoshu, kamu masih perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang, beli rumah baru, dan dapatkan seorang istri. Kamu tidak bisa menghabiskan uang dengan sembarangan. Sialuoka, kamu sangat masuk akal. Untuk rumah baruku. Untuk hipotekku. Aku harus bekerja lebih keras lagi. Apa yang sedang kau lakukan? Kau membuatku terkejut setengah mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Besok adalah hari ulang tahun Sialuoke. Aku sedang menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Aku akan bergabung denganmu. Sayang sekali meledakkan balon sebesar itu. Kamu sangat ahli dalam hal ini. Untuk ulang tahun Sialuoke sebelumnya, kamu adalah orang yang merayakannya bersamanya. Ya, setiap tahun ada perasaan ritual ini. Ini adalah kesepakatanku dengannya. Sepertinya, kamu menjaga Sialuoka sangat baik. Dia adalah putra tunggalku. Pernahkah kamu berpikir tentang mencari ayah untuk Sialuoka? Tidak, hanya kita berdua saja sudah cukup. Maksudku jika ayah kandung Sialuoka kembali. Dia tidak akan The film tahu was Sialuoka translated adalah and putranya, kan? narrated by M. Kenapa kau Media. berkata begitu? Kita berdua baik-baik saja. Kita tidak membutuhkan orang lain.
Xia Luoka. Xia Luoke, Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakak Xiao Shu. Ibu, maukah kamu membelikanku tas sekolah baru lagi kali ini? Mainan baru dan baju baru. Itu sama setiap tahun. Ibu, tidak bisakah kamu sedikit lebih kreatif? Ibu, kamu kaya. Jam tangan pintar ini sangat keren. Ada juga sepatu Superman edisi terbatas. Sangat keren. Aku jelas ingat aku membeli tas sekolah. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kubeli untuk Xia Luoka. Terima kasih, Kakak Xiao Shu. Lu Yansu, jam tangan itu harganya lebih dari 10.000. Selama anak itu menyukainya. Apa kamu masih ingin makanan bintang Michelin? Ya, Saudara Xiao Shu akan mengaturnya untukmu. Kakak Xiao Shu sangat baik. Aku berharap kamu adalah ayahku. Kenapa kamu menutupi mulut anak itu? Aku takut anak itu akan mengatakan sesuatu yang salah dan merusak kesempatanmu untuk mencari pacar. Bersenang-senanglah, Xia Luoke. Sebenarnya, aku juga bisa tidak mencari pacar. Siapa yang akan percaya itu? Xia Luoke, kau menggunakan gambar desainku untuk melipat pesawat kertas. Ini adalah gambar desain yang kamu butuhkan untuk kompetisi. Benar, aku menamakannya pembukaan kekasih. Bagaimana? Itu dirancang. Cukup melamun. Kamu pasti akan menang. Tapi sekarang, aku harus kembali ke perusahaan dan menggambarnya ulang. Semuanya kusut. Ya Tuhan, Siapa yang berani membantu seseorang berdiri kalau diperas? Bahkan air mata pun tidak akan ada tempat untuk jatuh. Tuan Lu. kalau begitu, sebaiknya kita bergegas. Nyonya tua ini mungkin tidak akan berhasil. Bibi, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku akan membantumu. Hubungi 120. Halo, apakah ini 120? Seseorang pingsan di sini. Baiklah. Tidak apa-apa, Bibi, aku akan membantumu berdiri. Tuan Lu, ini buruk. Nyonya mengalami kecelakaan mobil. Dia masih di rumah sakit. Apa yang kamu katakan? Cepat bawa aku ke rumah sakit. Rapat siang ini, Xiang Zui akan memimpinnya. Ya, Nona muda, kau adalah penyelamat hidupku. Aku akan menyuruh putraku berterima kasih dengan benar nanti. Siapa namamu? Bibi, kau bisa memanggilku Wan-Wan. Aku lihat kau baik-baik saja sekarang. Kenapa tidak? Aku pergi sekarang. Andai saja putraku yang tidak berguna itu bisa menikahi gadis yang baik dan bijaksana seperti dirimu, itu akan sangat indah. Nona muda, kau lajang, kan? Aku lajang. Tapi aku punya seorang putra. Punya putra itu bagus. Itu membuktikan kau adalah ibu yang bertanggung jawab. Putraku juga masih lajang. Itu membuatku khawatir setengah mati. Kenapa kalian berdua tidak bertemu nanti? Putraku cukup tampan. The film Bibi, was translated meskipun temperamennya and ini, narrated by M Media. Aku akan terlambat kerja. Jika aku tidak pergi sekarang, aku akan kehilangan gaji sebulan. Jadi, kalau berjodoh kita bertemu lagi. Baiklah, Nona muda. Sampai jumpa. Cepat kembali ke perusahaan. Aku masih ada pemilihan desain siang ini. Gadis yang baik. Lu Wenxiu, tidak heran kau tidak bisa menemukan pasangan. Sangat bimbang.
Xia Wanwan, tunggu saja. Aku pasti akan menendangmu keluar dari Lu Group. Apa yang sedang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya kebetulan. Hanya lewat di sini saja. Semuanya, silakan lihat pada karya desain yang telah kubawa. Ini desainku. Jati di atas adalah karya desain yang kubawa. Shenman, setelah bertahun-tahun, kau masih saja begitu hina. Kau mencuri desainku lagi. Xia Wanwan, kau tidak punya bukti. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau bisa menuduhku menjiplak desainmu? Kapan saya mengambil desain Anda? Tadi kau menyelinap di mejaku dengan curiga. Bukan kau siapa lagi? Desain ini, saya yang pertama kali mempresentasikannya. Jika Anda punya nyali, keluarkan desain Anda, biar semua orang lihat jika sama dengan milik saya. Berarti Anda meniru saya, bukan sebaliknya. Kudengar. Xia Wanwan sebelumnya menjiplak desain Shenman. Aku tidak percaya, dia masih tidak bisa diperbaiki. Bagaimana bisa orang seperti ini masuk ke perusahaan? Dia pasti punya koneksi, kan? Xia Wanwan, Shenman lah yang pertama kali mempresentasikan desainnya. Bukti apa yang kau punya bahwa desain ini milikmu? Aku bisa menjelaskan konsep desain di balik sheet gambar ini. Desain ini milik saya. Tentu saja saya juga bisa menjelaskan konsep desainnya. Setelah 5 tahun. Apa Anda benar-benar berpikir saya tidak berkembang sama sekali? Aku juga punya saksi. Seseorang bisa membuktikan gambar ini adalah milikku. Saksi apa? Asisten ketua Lu. Maksudmu Jack? Nama Inggrisnya adalah Jack. Ya, benar. Tunggu sebentar. Bagaimana jika asisten khusus ketua membantunya? Dia dan aku adalah orang asing. Kenapa dia mau membantuku? Aku akan menelponnya sekarang. Tanya langsung asisten khusus. Jika dia bisa menjadi saksi ini. Jati, Xia Wanwan, kau tidak bersalah. Jack, pernahkah kamu melihat gambar desain Nona Xia? Gambar desain Nona Xia? Tidak. Bagus, kalau begitu tidak apa-apa. Xia Wanwan, apa kau dengar itu? Bahkan asisten khusus ketua mengatakan dia tidak melihatnya. Kau masih mengatakan desain ini milikmu? Itu tidak benar. Suara orang itu barusan tidak terdengar seperti Lu Wensu. Ketua tim, Tuan Lu, ada berapa asisten secara total? Xia Wanwan, tidak main-main. Dengan ketua tim, apa kau ingin ketua tim mencari setiap asisten khusus ketua untukmu? Cukup Xia Wanwan, kamu keluar dulu. Hasil seleksi gambar desain, kamu gagal. Tidak, Xia Wanwan, taruhan adalah taruhan. Sekarang juga, kau keluar dari perusahaan. Gambar ini milikku. Semua draft desain, aku menyimpan semuanya. Xia Wanwan, sepertinya, kau tidak hanya menjiplak desainku, tapi bahkan draftku tidak luput. Akan kuucapkan sekali lagi, aku tidak melakukan plagiarisme. Lu Wensu, dia bisa bersaksi untukku. Mungkinkah dia sedang berbicara tentang Tuan Lu? Lu Wensu. Xia Wanwan, apa kau tahu siapa Lu Wensu? Berani-beraninya kau bertanya padanya. Dia adalah ketua grup kita. Kau mengatakan Lu Wensu adalah ketua grup lo? Xia Wanwan, apa kau bodoh? Kau sudah berada di grup Lu. Dan kau bahkan tidak tahu nama ketuanya. Lu Wensu. Kenapa Lu Wensu berbohong padaku? Xia Wanwan, keluar dari perusahaan sekarang. Grup kami sama sekali tidak akan menerima seorang desainer penjiplak. Ketua tim, jika Lu Wensu adalah ketua grup lo, maka dia bisa bersaksi untukku. Kau baru saja mengatakan asisten khusus ketua bisa menjadi saksimu. Satu asisten khusus ketua tidak cukup. Dan sekarang kau mengatakan Tuan Lu bisa menjadi saksimu. Apa kau ingin ketua tim mencari semua orang untukmu? Tidak perlu bertanya pada siapapun. Aku saksinya. Anda Tuan Lu. Kenapa Anda berbohong padaku? Sungguh berita mengejutkan. Xia Wanwan, mungkinkah dia benar-benar mengenal Tuan Lu? Xia Wanwan tidak terlihat seperti sedang berakting.
Maafkan aku akan menjelaskan ini nanti. Aku di sini untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Ketua Lu bahkan meminta maaf padanya. Mungkinkah mereka benar-benar saling mengenal? Ketua Lu, Apa kamu yakin? Kamu masih akan berbohong? Ketua Lu, Anda tidak bisa hanya karena Anda mengenal Xia Wanwan atau kamu dan Xia Wanwan memiliki hubungan dan menjebakku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ketua Lu dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Dan kau bilang kalian tidak punya hubungan. Dasi yang biasa dipakai Ketua Lu dipesan khusus. Harganya puluhan ribu yuan setiap buah. Barang murahan yang kau berikan padanya seharga beberapa ratus yuan. Dia masih memakainya untuk pergi dan pulang kerja. Jadi Ketua Lu masih dalam hubungan rahasia. Lu Wenxie, kaulah yang tidak mempertahankanku. Setelah hari ini, aku pasti tidak akan bisa bertahan di grup Lu. Perusahaan, seperti kerajaanmu sendiri, tapi kau tidak bisa hanya karena Xia Wanwan menuduhku secara tidak adil. Mungkinkah Xia Wanwan benar-benar pacar Ketua Lu? Lalu bukankah dia akan menjadi istri bos? Pantas saja, seseorang dengan kualifikasi yang sangat buruk bisa masuk. Jadi di mana keadilannya? Ketua Lu, mulai sekarang, karena Xia Wanwan terus menuduh seluruh departemen desain kami melakukan plagiarisme. Kamu memfitnahku sekarang, melempar kotoran. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya bukti? Ketua Lu, data kamera pengawas sudah disalin. Mainkan. Dan biarkan semua orang melihat. Itu benar-benar Shenman, dan dia terus mengatakan, itu adalah Xia Wanwan yang menjiplak karyanya. Dia benar-benar memutarbalikkan fakta. Ini? Bagaimana bisa ada rekaman pengawas? Kenapa tidak ada pengawasan? Apa kamu memikirkan tentang apa yang kamu lakukan 5 tahun lalu? Tidak ada yang tahu. Ketua Lu, Anda salah paham. Aku tidak. Shenman telah melakukan plagiarisme selama 5 tahun. Pantas saja, selama bertahun-tahun ini, hanya karyanya saat pertama kali bergabung. Yang bagus, 5 tahun terakhir ini, belum ada karya baru. Plagiatornya adalah dia. Dia punya keberanian untuk memfitnah orang lain. Betapa menjijikkan. Dan kami menganggap orang seperti ini seorang teman. Ketua Lu, aku tidak. Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Aku sudah menyelidiki. Buktinya tak terbantahkan. Shenman, aku tidak pernah menyangka kamu akan The menjadi film was orang seperti ini. translated and narrated by Xia M Wanwan, Media. aku minta maaf padamu. Aku salah paham padamu. Hasil seleksi ini sudah keluar. Itu karyamu. Kamu adalah seorang desainer brilian. Beritahu semua orang. Larang Shenman dari seluruh industri. Tuan Lu, Anda tidak bisa sekejam ini padaku. Nona Shen, mohon sekarang segera kemasi barang-barang Anda dan tinggalkan perusahaan. Jangan bicara. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkan perusahaan. Aku tidak akan pergi. Sekarang saya umumkan, Xia Wanwan adalah perusahaan kita. Perancang perhiasan baru. Terima kasih. Tuan Lu, Bahkan tidak tersenyum. Apa kamu masih marah padaku? Salahkan saya sembunyikanmu. kenapa Anda berbohong padaku? Anda jelas-jelas sangat kaya. Kenapa Anda tinggal di rumahku? Mungkinkah dia tahu identitas Xia Luoke dan ingin membawa Xia Luoke pergi? Tidak. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya membawa Xia Luoke pergi. Apa kamu sudah lupa? Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Dia tidak mungkin benar-benar tahu. Xia Luoke adalah putranya, kan? Xia Wanwan. Aku bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi 5 tahun lalu. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab. Aku dan Xia Luoke baik-baik saja. Dan Xia Luoke bukan putramu. Apa? Xia Luoke bukan anakku. Jadi waktu itu, kau sangat baik pada Xia Luoke. Hanya karena kau mengira dia adalah putramu. Maafkan aku, Puan Lu. Aku telah mengecewakanmu. Xia Luoke adalah putra mantan pacarku. Bahkan jika Xia Luoke bukan anakku, kau masih orang itu dari 5 tahun lalu, kan? Itu semua sudah berlalu. Tuan Lu, Anda masih belum bisa melupakan apa yang terjadi waktu itu, kah? Xia Wanwan. Jika aku bilang aku sudah mencarimu selama ini, apakah kau akan memberiku kesempatan untuk menjadi pacarmu? Yang baru saja masuk adalah tunangan ketua, Nona Sukan. Dia sangat anggun, dan dia terlihat kaya. Dia dan Tuan Lu benar-benar pasangan yang serasi.
Tepat sekali. Xia Wanwan, berhenti memiliki lamunan yang tidak realistis itu. Bebek buruk rupa tidak akan pernah menjadi angsa. Jika Lu Wensu tahu, Xia Luoke adalah putranya, hanya akan semakin memperumit masalah. Ibu, apakah kamu hampir liburan? Apakah kamu berencana mengajakku jalan-jalan? Tidak. Xia Luoke, ayo pindah ke kota lain. Baiklah. Kenapa? Apakah kamu berencana untuk melarikan diri? Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Xia Luoke, pergi kemasi barang-barang imu. Kemas ringan mungkin. Semakin cepat semakin baik. Kita pergi hari ini. Berangkat hari ini. Penerbangannya pukul jam 2 sore. Pergi. Ibu, apakah kita akan kembali? Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak Xiaosu? Tidak. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kakak Xiaosu, kamu sudah kembali. Kau begitu terburu-buru. Apakah kau membawa Xia Luoke bersamamu? Apakah kau begitu takut kami menemukanmu? Lu Yensu, Xia Luoke bukan putramu. Dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Apakah Xia Luoke benar-benar bukan anakku? Bahkan, jika dia bukan anakku, aku masih bisa memperlakukannya dengan baik, seperti anakku sendiri. Kakak Xiaosu, apakah kamu mau menjadi ayahku? Xia Luoke. Apakah kau suka kakak Xiaoshu? Tapi kamu punya 5 putra. Apakah kamu ingin aku menjadi anak karenamu? Dari mana aku mendapatkan 5 putra? Saat kamu pertama kali tiba, aku mendengarmu di telepon, berbicara tentang anak kembar 5. Bukankah mereka putramu? Kesalahpahaman. Aku hanya punya 1 putra, yaitu kamu. Xia Luoke adalah putraku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau yakin ini tidak ada hubungannya The film denganku? was translated Dia sangat mirip and denganku. narrated by M Media. Kami berdua buta warna. Dia sangat mirip denganku. Kami berdua alergi kepiting. Bahkan jika dia putramu, selama bertahun-tahun ini, apakah kau sudah memenuhi tanggung jawab dan kewajibanmu sebagai seorang ayah? Selain itu, kau akan bertunangan dengan wanita lain. Ibu, mungkinkah dia benar-benar ayahku? Tidak. Tapi kamu baru saja. Yang aku pedulikan sekarang, bukanlah identitas Xia Luoke. Aku hanya ingin kau memberiku kesempatan, Wanwan. Aku tidak punya wanita lain, dan aku tidak punya tunangan. Hanya kau. Jangan datang dan mengganggu hidup kami lagi. Lalu bisakah kau berjanji padaku, bahwa kau tidak akan pergi untuk sekarang? Beri aku kesempatan, dan Xia Luoke, dia akan segera masuk sekolah dasar. Kau tidak ingin melihat dia tercerabut, kan? Aku berjanji padamu, aku tidak akan membawa Xia Luoke jauh darimu. Kakak Xiaosu, sebaiknya kamu kembali. Idu, aku masih di sini. Xia Luoke, kau sudah besar. Kau sudah menjadi pria kecil sekarang. Kau harus ingat untuk melindungi ibu. Aku akan kembali untukmu. Ibu, mungkinkah kakak Xiaosu benar-benar ayahku? Xia Luoke ingin tinggal bersama ayah. Tinggal bersama. Aku ingin ibu dan ayah tinggal bersama. Jika ibu tidak mau, aku hanya bersama ibuku. Bibi, kamu bahkan tidak tahu. Aku pergi ke perusahaan kemarin. Wenxue terlibat dengan seorang karyawan wanita yang memiliki anak. Dan untuk karyawan wanita itu, semuanya dipecat. Para desainer di perusahaannya. Apa? Wenxue sangat gila. Aku tidak tahu mengapa ini begitu absurd. Kita tidak bisa membiarkannya terus linglung seperti ini. Shishi. Aku sedang melihat pernikahanmu dengan Wenxue. Atau lupakan saja. Kalian berdua sepertinya tidak terlalu cocok. Bibi, bagaimana bisa kami tidak cocok? Bibi, apakah Bibi punya kandidat menantu perempuan lain? Bibi sangat menyukaimu, tapi kamu sudah mengenal Wenxue begitu lama. Kalian berdua tidak memiliki percikan apapun. Kamu sudah tidak muda lagi. Aku tidak bisa selalu membiarkan bocah itu menundamu seperti ini. Tidak, Bibi, Wenxue dan aku memiliki perasaan satu sama lain. Pasti karyawan wanita itu. Lisik. Karyawan wanita yang tidak tahu malu. Punya suami dan anak.
Masih terlibat dengan Wenshu. Wanita dengan pikiran kotor akhir-akhir ini ada di mana-mana. Bibi, ikut aku untuk melihat. Absurd. Aku akan melihat hari ini. Siapa wanita ini? Hei Xia Wanwan. Kenapa kamu tidak keluar saja dan hindari? Nyonya tua ada di sini. Pasti di sini untuk membuat masalah untukmu. Ya, bukankah begitu? Bahkan membawa tunangan Tuan Lu datang ke sini. Karena apa yang terjadi kemarin? Nyonya tua itu tahu, aku memiliki hati nurani yang bersih. Kenapa aku harus bersembunyi? Sungguh membingungkan. Hati nurani yang bersih ya? Xia Wanwan. Kenapa kau memukulku begitu datang? Kamu. Xia Wanwan, apa kau tidak punya malu? Kau sudah menikah dan punya anak, dan kau masih merayu tunangan orang lain. Oh tidak. Xia Wanwan dalam masalah. Nyonya Lu ini, bahkan membawa calon tunangan Tuan Lu, tepat di depan pintu. Kau bilang Xia Wanwan dan Tuan Lu berada dalam hubungan yang normal. Siapa tahu, sepertinya tidak begitu. Pasti ada hubungan semacam itu. Kau berkencan dengan putraku. Apakah dia menyukaimu? Apakah kau? Aku ingin waktu itu, biar aku mengenalkanmu pada putraku. Aku tidak menyangka kita akan ditakdirkan seperti ini. Kita bertemu lagi secepat ini. Tuan Lu adalah putramu. Ya, kau adalah penyelamat hidupku dan putraku. Jodoh yang dibuat di surga. Apalagi, karenamu dia tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah lagi. Kalau begitu, itu lebih cocok lagi. Tidak, Bibi, Tuan Lu tidak bingung. Karena aku, ini adalah hal yang baik. Itu berarti dia sangat tergila-gila padamu. Apa yang terjadi? Xia Wanwan, bagaimana kau bisa mengenal Nyonya Lu? Nyonya bahkan berkata, Tuan Lu dan Xia Wanwan adalah jodoh yang dibuat di surga. Mungkinkah mereka benar-benar pasangan? Nyonya, Anda salah paham. Aku dan Tuan Lu tidak punya hubungan apapun. Aku mengerti, Bibi sudah ada di sana. Aku mengerti. Tidak, Bibi, benar-benar salah paham. Aku dan Tuan Lu nggak ada hubungan. Anak-anak muda ini sangat malu di depan Bibi. Kalau begitu, beritahu Bibi. Tidak, beritahu ibu, berapa banyak yang kau inginkan untuk hadiah pertunangan? Aku akan melamar besok. Tidak, Bibi, bukankah kau di sini untuk membantuku? Kenapa kau membantu orang luar? Orang luar apa? Kau perlu mengerti, dia adalah penyelamat hidupku. Bagaimana denganku? Gadis Su, dengarkan Bibi. Wenshu yang pendiam itu tidak cocok. Kau baik-baik. Lain kali Bibi akan mengenalkanmu pada pria kaya dan The film tampan. was Pasti cocok translated untukmu. and Tidak. narrated Ibu. by M Media. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan. Jangan marah padanya. Bukankah kau sedang dalam perjalanan bisnis hari ini? Kenapa kau tiba-tiba kembali? Aku. Apakah itu karena dia? Baiklah, pernikahanmu. Aku setuju. Kita akan melamar besok. Ibu, kau setuju? Wanwan adalah gadis yang baik. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan menemukan yang lain. Saat aku mengalami kecelakaan mobil itu, jika bukan karena dia, aku mungkin tidak akan hidup. Terima kasih, Bu. Apakah kita akan mendapatkan istri bos baru? Tentu saja, Tuan Lu dan Xia Wanwan sudah berada di tahap membahas pernikahan. Xia Wanwan sangat beruntung. Apa ada yang menanyakan pendapatku? Bibi, Xia Wanwan tidak bisa menikahi Wenshu. Dia sudah punya anak. Apakah kita akan membiarkannya menikah dengan keluarga Lu dengan putranya? Wanwan selama bertahun-tahun membesarkan anaknya sendiri. Itu menunjukkan dia adalah ibu yang bertanggung jawab. Tidak, anak itu bukan keluarga Lu. Mereka akan menginginkan bagian dari kekayaan keluarga Lu. Keluarga Lu kami punya banyak uang. Membesarkan satu anak lagi, berbagi sedikit lebih banyak kekayaan bukanlah apa-apa. Apakah Tuan Lu kekurangan anak perempuan? Aku akan menjadi putri Tuan Lu, menjadi cucu Nyonya Lu. Jangan pernah memikirkannya. Di usiamu, masih ingin menjadi cucu seseorang. Kalian gila. Wanwan, Bibi tidak akan memaksamu. Kau dan Wenshu berkencan dengan benar. Dia adalah pria yang layak dipercaya. Ibu, hati-hati. Ibu tidak ada di rumah. Aku akan diam-diam membukakan pintu untuk No. Jika ibu tahu, aku mati. Tidak apa-apa. Ayah di sini. Jika semuanya tidak berhasil, kau selalu bisa datang pada ayah. Biar ayah yang menangani ini. Aku tidak akan pernah mengkhianati ibuku. Jika kamu tidak memenangkan hati ibu, aku tidak akan pulang bersamamu. Kau dan ibumu akan pulang bersamaku. Ayah Xiao Shu, kamu sangat bodoh.
Kamu sudah mengejarnya berhari-hari tanpa hasil. Dasar anak nakal. Kalau begitu, beritahu aku, bagaimana aku mengejarnya. Aku melihat ibuku selalu menonton ketua yang mendominasi mengejar istri mereka. Mengapa kamu tidak mencoba itu juga? Tidak, ibu sudah kembali. Cepat sembunyi. Xia Luoke, apa yang sedang kau lakukan di rumah? Kenapa gugup sekali? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Kenapa wajahmu merah sekali kalau tidak ada apa-apa? Aku sedang berolahraga. Ibu, apakah kamu akan menikah lagi? Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah Lu Winshu datang ke rumah kita? Tidak. Aku hanya berpikir. Kami punya ide yang lebih baik. Kalau begitu, biar ku dengar. Apa idemu? Mengapa kamu tidak menikahi ayah Xiao Shu? Maka aku bisa mewarisi ayah Xiao Shu. Lalu kamu bisa menceraikannya. Dan kita bisa melarikan diri bersama. Dia belum mati. Kau tidak bisa mewarisi tanah miliknya. Sungguh berbakti. Tapi sebagai istrinya, kamu bisa mendapatkan setengah dari asetnya. Maka kita akan kaya. Xia Luoke, ibu memanggilmu. Apa kau ingin kembali padanya? Tidak. Dasar berandal kecil. Mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Mulai hari ini, Xia Wanwan adalah kepala desainer. Departemen desain kita, kamu pantas mendapatkannya. Kepala desainer. Kenapa kau tiba-tiba ingin aku menjadi kepala desainer? Ini bukan karena pintu belakang, kan? Ketua yang berkuasa mengejar istrinya akan melancarkan langkah pamungkas, memanjakan istrinya. Pasti sangat baik kepada ibu, pasti membantunya mencapai mimpinya. Nona Xia, selamat. Kau pantas mendapatkannya. The film was translated and narrated by M Media. Kompetisi desain perhiasan Milan. Tapi aku tidak berpartisipasi. Aku memasuki kompetisi dengan desainmu. Tanpa diduga, Nona Xia cukup mampu. Kurasa mulai sekarang di perusahaan, tidak seorang pun boleh mempertanyakanmu, kemampuan kerja, dan tidak seorang pun akan mempertanyakan bahwa aku sengaja MPNJ istimewakan MO. Selamat, kau akhirnya berhasil. Aku yang melakukannya. Lu Yensu. Terima kasih. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk menemanimu ke Milan untuk kompetisi? Aku sedang berpikir. Jika kau mengurus Xia Luoke, kau tidak akan bisa mengurusnya sendirian. Aku bisa membantumu. Kalau begitu aku akan. Dengan enggan setuju. Xia Luoke sebenarnya adalah putramu. Aku hanya memilikimu dari awal hingga akhir. Tidak ada orang lain. Kalau begitu, Nona Xia, hadiah pertunangan yang disiapkan ibuku. Kapan kita harus mengirimkannya padamu? Mari kita tunggu sampai kita kembali dari Milan.